Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 16 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat serta menerima akan pengkabaran, kiranya ini boleh mengubahkan hidup kami dan masing-masing kami berubah karena waktunya sudah semakin singkat. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Silahkan, Saudara Jones. Baik, terima kasih. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini 16 Juli 2020, pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Ayat tema kita terdapat dalam Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nabi-nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini dinyatakan rindu untuk mengerti akan maknanya. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 11-12. Kepada kita yang sedang berdiri di ambang pintu kegenapannya, alangkah hebatnya saat itu, alangkah menarik keterangan mengenai masa depan itu. Peristiwa-peristiwa yang olehnya sejak nenek moyang kita yang pertama melangkah keluar dari Eden, telah ditunggu dan dinantikan, dirindukan dan didoakan oleh anak-anak Allah. Dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa sebagaimana yang dijelaskan pada halaman-halaman kitab suci, mereka perlu belajar betapa sia-sia kemuliaan lahir dan kemuliaan dunia. Babel dengan segala kuasa dan kemegahannya, yakni keadaan yang belum pernah dunia kita saksikan, kuasa dan kemegahan yang bagi orang-orang zaman itu tampak kukuh dan tahan lama, betapa lengkap itu telah musnah sama sekali. Sebagaimana bunga di padang, itu telah binasa. Demikianlah segala sesuatu yang tidak beralas pada Allah akan musnah. Hanya apa yang menyangkut maksudnya dan yang mengungkapkan tabiatnya yang bisa bertahan. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Kebenaran-kebenaran yang mulia inilah yang perlu dipelajari oleh orang tua dan muda. Kita perlu mempelajari hasil pekerjaan rentetan maksud Allah dalam sejarah tentang bangsa-bangsa dan dalam penyataan tentang perkara-perkara yang akan datang, supaya kita dapat menaksir nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak tampak, supaya kita dapat mempelajari tujuan hidup yang sesungguhnya. Demikian sehingga dengan melihat peristiwa zaman dalam terang kekekalan, kita dapat meletakkannya pada penggunaan yang tepat dan mulia. Jadi, dengan mempelajari prinsip-prinsip kerajaannya dan menjadi rakyat dan warganya, kita dapat bersedia untuk kedatangannya supaya masuk dengan dia untuk memilikinya. Hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari, pekerjaan harus dilakukan, perubahan tabiat harus dilaksanakan, sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 168-169. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 380 paragraf 2. Tetapi, sejarah seperti yang dipelajari secara umum berkaitan dengan prestasi manusia. Kemenangannya dalam pertempuran, keberhasilannya dalam memperoleh kekuatan dan kebesaran. Agen Allah dalam urusan
manusia hilang dari pandangan. Segelintir orang mempelajari cara kerja rencananya dalam kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Sedikit yang belajar tentang rencana Allah dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita dinasihatkan hari ini untuk mempelajari. Perlu kita pelajari akan kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa ini. Apa yang menjadi nasihat bagi kita di zaman akhir ini dari pelajaran tersebut? Renungan hari ini menyatakan bahwa kita perlu pelajari karena semua kemuliaan lahiriah dan kemuliaan dunia, yaitu yang manusia miliki, adalah sia-sia. Perhatikan penjelasan berikut ini dari buku Education halaman 176 paragraf 7 yang berkata, setiap bangsa yang telah sampai pada tahap tindakan telah diizinkan untuk menempati tempatnya di bumi, sehingga dapat dilihat apakah itu akan memenuhi tujuan pengamat dan yang kudus. Nubuat telah mencatat naik turunnya kerajaan besar dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing negara ini seperti halnya negara-negara dengan kekuatan yang kurang, sejarah terulang kembali. Masing-masing memiliki masa ujian, masing-masing gagal, kemuliaan memudar, kekuatannya pergi, dan tempatnya ditempati oleh yang lain. Apakah maksudnya? Bangsa yang lebih besar dan kuat dikalahkan oleh yang kurang besar dan kurang kuat. Itu sebabnya nubuatan menyatakan dengan lambang, emas, perak, tembaga, dan besi, suatu gambaran penurunan kekuatan dan kemuliaan. Artinya, kemuliaan manusia itu sia-sia. Renungan hari ini gambarkan bahwa Babel dengan segala kuasa dan kemegahannya bagi orang zaman ini tampak kokoh dan tahan lama, tetapi akhirnya musnah sama sekali. Apalagi yang perlu kita pelajari dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa tersebut? Bahwa pengharapan disia-siakan. Ini terjadi kepada bangsa Asyur dengan kotanya yang bernama Niniwe. Nyonya White menuliskan dalam Para Nabi dan Raja halaman 207 paragraf 3 yang berbunyi, Allah telah mengirim Yunus kepada mereka dengan suatu pekabaran, amaran, dan untuk suatu jangka waktu mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan semesta alam dan meminta pengampunan. Tetapi segera mereka kembali menyembah berhala dan mau menaklukkan dunia. Niniwe, ibu kota Asyur, sempat bertobat dan merendahkan diri. Namun segera mereka kembali sembah berhala dan mau mengalahkan dunia. Apa yang terjadi kemudian? Dalam buku yang sama, Para Nabi dan Raja halaman 208 paragraf 3, Nyonya White menjelaskan. Demikianlah keadaannya bahwa Niniwe, kota yang bersukaria, yang penduduknya begitu tenteram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain, menjadi musnah dengan ketandusan, penandusan, dan penindasan, persembunyian singa dan gua-gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Sefanya 2 ayat 15, Nahum 2 ayat 10 dan 11. Inilah yang terjadi bagi bangsa yang sempat bertobat tetapi yang segera kembali ke penyembahan ilah lain, berhala-berhala. Dan bahkan mereka berkata, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Mereka andalkan dirinya. Padahal mereka sebenarnya punya harapan, karena pertobatan mereka Allah terima. Namun sayang 1000 sayang, mereka lebih utamakan diri dan akhirnya musnah. Inilah nasihat dan amaran bagi kita. Ini pentingnya kita pelajari tentang kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Karenanya renungan hari ini nasihatkan dalam Pulang ke Rumah, halaman 213 paragraf 5 yang berkata, hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari, pekerjaan harus dilakukan. Perhatikan, perubahan tabiat harus dilaksanakan, sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Lihat dari pelajaran kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa ini, salah satu yang penting kita lakukan adalah perubahan karakter. Harus, katanya Nyonya White. Semua bangsa yang jatuh, termasuk Israel, adalah contoh dari mereka yang andalkan diri dan tidak mau berubah.
akhirnya mereka ditolak dan binasa. Karena itu, kita diminta belajar dari pengalaman bangsa-bangsa tersebut, sebab kemuliaan manusia sia-sia, dan hanya kemuliaan Allah lah yang kekal, serta dikaruniakan hanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus di tengah-tengah kamu adalah pengharapan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih baik lagi, Christ in you, the hope of glory. In you artinya di dalam kamu, dan kita berada dalam Kristus hanya dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan tidak hanya tinggal sedikit waktu yang ada. Membina Pendidikan Sejati halaman 165 paragraf 2 menutup. Masa kini adalah suatu zaman yang sangat menarik bagi semua orang. Para penguasa dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan kepercayaan dan kekuasaan, pria dan wanita pintar dari segala golongan, memusatkan perhatian mereka kepada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Apa itu? Mereka sedang menyaksikan hubungan tegang dan menggelisahkan yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati kehebatan yang semakin meningkat dalam setiap unsur dunia, dan mereka mengakui bahwa sesuatu yang besar dan menentukan sebentar lagi akan segera terjadi. Apa itu? Bahwa dunia berada di tepi suatu krisis yang maha dahsyat. Tidak hanya tinggal sedikit waktu, tapi dunia sedikit lagi akan mengalami krisis yang maha dahsyat. Sebentar lagi akan segera terjadi. Bukankah semua ini sedang kita amati? Dan banyak dari antaranya sudah terjadi? Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, malaikat-malaikat sekarang sedang menahan angin peperangan, supaya angin itu jangan dulu bertiup sebelum dunia selesai diberi amaran tentang malapetakannya yang akan datang. Tetapi, suatu badai sedang terhimpun, siap untuk meledak di atas bumi, dan bila mana Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melepaskan angin itu, maka akan terjadi peperangan yang begitu hebat, yang tidak dapat digambarkan dengan pena. Membina Pendidikan Sejati halaman 165 paragraf 3. Adakah kita sudah bersedia? Mari kita belajar, berjaga, bersedia, dan bertobat hanya di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan nasihat melalui pengalaman bangsa-bangsa yang bangkit dan jatuh, agar kami tidak mengalami kejatuhan yang mereka alami, kebinasaan yang mereka terima. Biarlah kami bertobat dan sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya. Dan itu hanya dimampukan oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami. Pengharapan kemuliaan hanya ada di dalam Yesus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.